jelas banget, penting banget kalau misalkan kita punya perencanaan hidup dan juga punya sistem kontrol untuk mengarahkan tujuan kita, kualitas hidup kita agar bisa menghadapi tantangan-tantangan dan mencapai goals yang itu memberikan kita kebahagiaan. Nilai penting mempunyai tujuan hidup dan juga perencanaan hidup itu luar biasa banget. Yang pertama, jelas ini akan memberikan arah dan tujuan untuk hidup kita. Jadi jika kamu itu nggak punya tujuan yang jelas, jika kamu itu nggak tahu apa yang kamu inginkan, kamu nggak akan pernah mendapatkannya, karena kamu berharap juga nggak pernah. Tanpa adanya rencana, hidup jadi seperti kapal tanpa kompas. Tanpa adanya rencana, hidup kita hanya akan terombang-ambing di tengah lautan. Rencana membantu seseorang menetapkan visi itu sangat penting. Rencana itu sangat penting untuk menetapkan visi, prioritas, dan juga langkah-langkah yang strategis dan juga konkret. Ini akan membuat kita lebih mudah dalam menentukan arah yang jelas, bukan sekedar reaktif, apalagi stimulatif. Yang kedua, jelas kalau punya perencanaan itu akan meningkatkan fokus dan juga efisiensi. Menurut Brian Tracy, dia itu adalah pakar self development. Dia tuh bilang setiap menit yang kita keluarkan itu akan memberikan 10 menit pengeluaran. Maksudnya apa kayak gitu? Jadi kita tuh lebih banyak membuang-buang waktu ketika kita tidak memikirkannya. Dengan kita merencanakannya, kita akan menghemat 10 menit dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Dari perencanaan, itu memaksa otak kita berpikir ke depan, futurisme, dan juga mengatur waktu, bahkan bisa menghindarkan pemborosan energi. Kok bisa? Karena kita nggak perlu memikirkan lagi apa yang akan kita lakukan, kita nggak berpikir secara stimulatif, sehingga orang yang merencanakan hidupnya cenderung lebih fokus dan juga produktif. Itu penting banget kalau punya perencanaan. Ketiga, tentu ini bisa membentuk disiplin dan konsistensi. Karena menurut teori self-regulated learning, ini dicetuskan oleh Zimmerman tahun 2022, dia tuh bilang kalau perencanaan ini jadi salah satu komponen utama adalah pengendalian diri. Dengan perencanaan, seseorang itu bisa lebih sadar atas tindakan dan bisa melatih konsentrasi lebih panjang. Dampaknya luar biasa, dan apalagi ketika kita terus mengontrol realisasi dari perencanaan kita. Misalkan nih perencanaan keuangan, kebetulan di sini saya punya formatnya. Nah, dari format ini saya bisa mengontrol berapa sih pemasukan saya, berapa pengeluaran saya, sehingga tahu apa yang harus dilakukan ke depannya dengan kondisi aktual yang ada seperti itu. Dari sana memunculkan tindakan antisipasi untuk menghadapi berbagai macam risiko. Dan ini jadi salah satu fungsi perencanaan yang keempat, bisa mengantisipasi hambatan dan juga risiko yang ada. Nah, dari teori planning, terutama dalam manajerial, setiap rencana yang baik itu harus punya antisipasi terhadap kemungkinan kegagalan. Jadi penting banget nih, bener gak fungsi dari perencanaan hidup ini itu? Berbagai hal, mungkin perencanaan untuk mencapai target-target impian kita, atau perencanaan keuangan simpelnya tuh bisa memberikan bantuan untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, tentu banget ini bisa mendorong pertumbuhan dan refleksi diri kita menjadi lebih terbiasa untuk mengevaluasi pencapaian, memperbaiki kesalahan, dan belajar dari pengalaman. Memiliki rencana ini tuh sangat dibutuhkan oleh kita, tapi jangan lupakan yang lain itu mengkontrol perencanaan yang kita buat, karena cuma 9% orang aja yang itu mengecek kembali apa yang dia rencanakan. Yang dikontrol apa aja? Coba kontrol kegiatan harian kita seperti apa, mingguan kita seperti apa, sampai dengan bulanan,
Di sana ada rekapan bagaimana habit kita tuh, apakah cenderung produktivitas kah, ataukah cenderung banyak liburannya kah, ataukah seperti apa kayak gitu. Bahkan kalau boleh, teman-teman itu bisa membuat KPI pribadi, Key Performance Indicator, capaian kesuksesan itu seperti apa, agar bisa mengevaluasi, oh ternyata saya tuh banyak malesnya, saya tuh banyak refreshingnya dibandingkan dengan produktifnya kayak gitu. Nah dari sana bisa kita obrolkan dengan pasangan kita, keluarga kita, atau teman kita berkaitan dengan capaian-capaian kita, agar bisa dilakukan evaluasi bersama dan saling mengingatkan terhadap kebaikan kayak gitu, yang akhirnya bisa memunculkan langkah adaptive planning, bagaimana kita mengantisipasi dari kondisi-kondisi aktual sehingga bisa mengarahkan kembali ke jalur tujuan hidup kita seperti itu.